Salam Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Renungan kita hari ini tertulis di Yesaya 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Cacing dan ulat adalah hewan yang memiliki struktur tubuh yang kecil dan lunak. Tubuh kecil dan lunak ini sangat rawan terhadap ancaman ataupun bahaya kematian. Misalnya, ketika seekor cacing atau ulat berada di terik panas matahari, ia tidak akan bertahan lama. Cacing atau ulat itu akan mati karena panasnya sinar matahari. Selanjutnya, struktur tubuh yang kecil dan lunak itu sering menyebabkan kedua hewan itu mati terinjak oleh manusia, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan banyak juga manusia yang merasa jijik melihat kedua hewan itu. Tuhan menggambarkan umat Israel sama seperti cacing atau ulat. Gambaran ini menunjukkan umat Israel yang lemah dan rawan atas kekerasan dan penindasan bangsa lain. Mereka rapuh dan tidak mampu bertahan dalam pembuangan di Babel. Tuhan membuang mereka ke Babel sebagai tawanan karena mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Sama seperti cacing dan ulat, hewan yang lemah dan rapuh, demikianlah umat Israel sebagai bangsa yang lemah dan rapuh. Mereka kalah dan tunduk kepada bangsa Babel yang telah memperbudak mereka di sana. Penderitaan dan penyiksaan yang mereka alami menyebabkan mereka tidak pernah berharap lagi untuk kembali ke Yerusalem. Mereka pasrah terhadap nasib yang mereka alami dan mereka tidak berani berandai-andai lagi untuk dapat kembali ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Boleh dikatakan, pembuangan umat Israel di Babel dipahami mereka sebagai akhir dari kejayaan mereka sebagai umat Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Dalam kondisi kerapuhan dan ketidakberdayaan umat Israel, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Gambaran seperti cacing dan ulat yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah kritik yang diberikan Tuhan kepada mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka itu adalah bangsa yang lemah, bangsa yang rapuh. Mereka tidak mampu bertahan dalam penderitaan jika bukan Tuhan yang menyertai mereka dan memberkati mereka. Mereka harus sadar bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Tanpa kehadiran Tuhan, mereka tidak akan mampu berdiri kokoh dan berjaya di hadapan para musuh ataupun bangsa-bangsa di dunia ini. Di tengah kerapuhan dan ketidakberdayaan umat manusia ataupun umat Israel, Tuhan hadir menjadi penolong dan penyelamat bagi mereka. Oleh karena itu, renungan kita hari ini menekankan dua hal penting bagi kita. Yang pertama, setiap orang perlu mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang memiliki pengetahuan dan kelebihan. Dengan pengetahuan dan kelebihan itu, kita mampu mengelola ciptaan Tuhan. Namun di sisi lain, pengetahuan dan kelebihan itu sering menyombongkan diri kita. Seolah-olah kita adalah manusia yang luar biasa, yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran Tuhan. Padahal kita adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang rapuh. Seiring dengan perjalanan waktu, kita akan menua dan juga akhirnya akan mati. Kerapuhan dan kematian yang kita alami menggambarkan kita hanya sebagai ciptaan di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua,
Tuhan merengkuh ketidakberdayaan atau kerapuhan umatnya. Tuhan mengenal siapa kita di hadapannya. Dia tahu kelemahan dan kelebihan kita. Di dalam kelemahan atau kerapuhan itu, Tuhan tidak membiarkan kita. Tetapi sebaliknya Tuhan merengkuh kerapuhan kita itu di dalam kasih-Nya. Dan itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kasih Allah yang merengkuh kerapuhan kita dan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, kasih Allah yang telah merengkuh kita menunjukkan bahwa di dalam kerapuhan itu Allah hadir memulihkan keberadaan kita. Namun yang dibutuhkan adalah pengakuan kita, kesadaran kita bahwa kita adalah manusia yang lemah tanpa kehadiran Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, kita sama seperti cacing atau ulat yang tidak berdaya jika musuh atau ancaman datang menyerang kita. Namun kasih Tuhan telah mengangkat kita menjadi umat-Nya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai penolong dan penyelamat kita. Di dalam kerapuhan kita kuat, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!